Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Haris Suprano selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, yang terhormat Bapak Jasminto selaku Dekan Universitas Hasyim Asy'ari, yang terhormat Ibu Khairatul Idawati selaku Kaprodi Universitas Hasyim Asy'ari sekaligus pendiri metode Pasti Aksi Pasti Literasi bersama Bapak Hanifuddin. Dan yang saya sayangi, saya cintai kedua orang tua saya yang telah mensupport saya dan membimbing saya dari kecil sampai di tahap yang seperti ini. Kemudian yang saya banggakan juga teman-teman semuanya yang telah menemani saya sampai sekarang ini. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Abidin Nur. Saya akan menjelaskan peta imajinasi dengan judul yaitu Riwayat Pendidikan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi yang pertama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu pernah menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu pada masa kanak-kanaknya beliau itu tidak langsung dipondokkan atau diberikan kepada seorang kiai langsung. Berarti Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu dididik terlebih dahulu oleh ayah beliau dan kakek beliau, yaitu Kiai Utsman dan Kiai Asy'ari selaku ayah beliau. Nah, kemudian setelah umur 15 tahun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu baru dipondokkan dan menempuh pendidikan pesantren. Yang pertama yaitu beliau itu mondok di Wonorejo, kemudian Wonokoya, kemudian beliau juga pernah mondok di Langitan, kemudian di Terenggis, Kademangan, dan Siwalan. Nah, beliau itu pendidikannya pernah juga melakukan pendidikan di luar negeri. Maksudnya di sini yaitu pendidikan yang dilakukan di Mekah dan di Indonesia. Jadi sebelum beliau itu pergi ke Mekah untuk melanjutkan pendidikannya, beliau itu pernah mondok dulu di Indonesia. Itu sekitar Pulau Jawa dan Pulau Madura. Kemudian periode yang kedua itu ketika Mbah Hasyim mondok di Mekah. Beliau itu ketika mondok di Mekah memiliki banyak murid. Mohon maaf, maksud saya beliau juga memiliki murid, tapi sebelumnya beliau itu juga memiliki guru. Guru beliau termasuk banyak dan ada sebagian yang berasal dari Indonesia. Beberapa guru diantaranya itu Syekh Mahfud Termas, Syekh Ahmad Khotib, kemudian Syekh Maghribi, Syekh Abdullah Zawawi, Syed Sultan, kemudian Syekh Ahmad Amin, Syed Sultan Hashim, Syed Hasan, kemudian Syed Salah Bafadol, Syekh Sultan Hashim Dagestani. Itu tadi adalah 10 dari guru beliau yang berada di Mekah. Kenapa kok setelah beliau itu menuntut ilmu di Indonesia, terutama di Pulau Jawa dan Pulau Madura, beliau itu melanjutkan pendidikannya di Mekah? Kenapa kok nggak melanjutkan di Indonesia saja? Nah, ini sebuah pertanyaan yang terkadang tidak sedikit menanya. Jadi beliau itu melakukan pendidikan di Mekah itu karena Mekah itu pada saat itu menjadi sumber ilmu agama, karena agama Islam pertama kali itu disiarkan itu di kota Mekah oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, karena saya tulis di sini juga karena kota Mekah itu sebagai tempat lahirnya Islam. Kemudian di Mekah itu juga menjadi perkumpulan banyak ulama-ulama internasional di sana. Seperti dari Indonesia juga, seperti guru beliau yang dari Indonesia, kemudian ada yang dari Tarim, mungkin dari Turki. Nah, kebanyakan orang-orang itu mengambil sanad ilmu itu dari Mekah sana. Kemudian bagi masyarakat luas Indonesia juga, pada saat itu orang yang pendidikannya atau pernah menempuh pendidikan di Mekah sana itu memiliki pandangan kehormatan kepada masyarakat yang ada di Indonesia.
Kemudian Mbah Hashim itu juga menempuh pendidikannya di Mekah itu juga tidak termasuk cepat ya, termasuk lama. Karena beliau itu di sana menempuh pendidikan keagamaan itu selama 6 tahun lamanya. Bayangkan 6 tahun seorang kiai besar yang memiliki gelar Hadratus Syekh itu masih mau menuntut ilmu selama 6 tahun di Mekah. Ya semoga ini juga bisa menjadi motivasi untuk diri kita sebagai anak muda agar memiliki keinginan belajar yang besar seperti Mbah Hashim. Dan bahkan beliau itu memiliki karangan kitab yang sangat amat banyak yang diperuntukkan oleh santri, kalangan masyarakat, tinggi, bahkan itu semoga bisa menjadi motivasi untuk kita. Kemudian nanti saya akan menjelaskan tentang karangan kitab-kitab Mbah Hashim juga, tetapi di scene selanjutnya. Ya, terima kasih. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan tentang riwayat pendidikan Kiai Hasyim Asy'ari. Kurang lebihnya mohon maaf jika mungkin masih banyak kurangnya itu dari saya, dan mungkin kalau ada kelebihan itu dari Allah SWT. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.